Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Agus Suhendar, sering panggil di perkumpulan itu Agus Suhendar. Teman-teman semua, saya di sini akan sedikit sharing lagi ya, berbicara lagi tentang standar pola hidup sehat, teman-teman semua. Standar pola hidup sehat menurut keilmuan Nabawadhatala Raksa Jasad. Nah, itu ada empat pola hidup sehat. Nah, kemarin saya telah berbicara tentang pola minum. Mungkin sekarang saya akan berbicara pola yang kedua, yaitu pola makan dan kosong. Nah, dari pola makan ini ada sedikit rumusan atau sebuah keilmuannya. Pola makan ini ada rumusannya, berarti 3J. Nah, saya berbicara tentang J pertama. Jadi J pertama itu adalah jam makannya nih, harus tahu rekan-rekan semua. Terus yang kedua itu adalah jenis makanan, dan yang ketiga itu berarti jumlah makanan. Oke, nah sekarang kita berbicara tentang jam makan dulu ya. Jam makan yang baik. Nah, yang baik menurut keilmuan Nabawadhatala Kosmos Raksa Jasad itu dari pagi hari itu kita mulai dari jam 3.30 sampai jam 7 pagi. Terus kalau siang itu mulai kita makan itu dari jam 11 sampai jam 1. Itu pola makan siang. Terus dari malamnya itu berarti mulainya itu dari jam 17.00 sampai jam 19.00. Nah udah, itu jam makan yang sangat luar biasa. Kenapa teman-teman harus makan dari jam-jam seperti itu? Nah, kalau kita biar lebih gampang, kita berujuk aja kepada contohannya itu yang dicontohkan Rasulullah dan bahkan itu diwajibkan dari puasa Ramadan. Itu pola makan itu yang sangat luar biasa ya, yang Nabi kita udah contohkan. Itu kita puasa sahur itu mulai dari pagi hari dan buka itu mulai dengan adzan maghrib. Nah itu kan itu udah sangat luar biasa. Itu memasuki jam-jam pas itu makannya. Kadang-kadang pas di bulan puasa itu nggak ada tuh yang ada makroni sakit mah ataupun apa, itu kadang-kadang nggak ada. Karena apa? Pola makannya itu berarti benar-benar diatur. Nah, Rasulullah itu telah mencontohkan seperti itu. Jadi saya sangat meyakini dengan pola makan ini dari jamnya itu udah sesuai dengan aturan ataupun yang diwajibkan sama Rasulullah dan dicontohkan sama Rasulullah. Makanya rumusan Nabawadhatala ini, keilmuan ini sangat luar biasa. Makanya Rasulullah mencontohkan kepada umatnya itu seperti ini. Nah ini rekan-rekannya itu dari jam makan. Ya, nah kita ada J kedua. J kedua itu adalah jenis makanan. Jenis makanan apa aja sih yang harus kita konsumsi? Enggak. Jenis makanan apa aja yang harus kita konsumsi? Oke. Itu apa yang harus kita konsumsi itu dari rasa, teman-teman. Rasa. Ada rasa asin, asam, manis, dan pahit. Nah itu rekan-rekan. Kalau contoh misalkan jenis makanan yang asam itu berarti ada asam yang dari buah-buahan, atau kalau dari ungu itu kayak yang cuka. Nah itu kan asam. Itu salah satu contoh jenisnya ya yang lebih ini. Tapi kita bawa itu dari rasa, teman-teman. Kayak pahit, apa itu pahit dari kopi. Nah itu ada hanya. Jadi apa yang kita konsumsi itu yang penting ada rasa itu. Kadang-kadang, nah itu ya, kalau kita, Rasulullah pun ataupun apapun berbicara ya jangan berlebihan juga, karena itu nanti akan berdampak ya. Karena dari pola makan ini sangat mempengaruhi kepada sehatnya tubuh kita ya, dan sakitnya tubuh kita. Apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan itu sangat mempengaruhi.
ke dalam tubuh. Makanya kalau standar polanya hidup sehat ini ingin benar-benar sehat dari pola makan ini, tolong dijaga ya, itu dari jenis gitu kan ya. Nah, yang ketiga itu adalah jumlah. Nah, jumlah makanan yang harus kita konsumsi mulai dari jenis yang barusan gitu kan, asam, asin, manis, pahit. Nah, itu kan harus disesuaikan, gitu, harus sesuai dan harus seimbang gitu. Itu dari jenisnya. Makanya dalam Al-Quran apa? Makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Nah, itu berarti harus sesuai dengan tubuh kita, dengan kebutuhan yang ada dalam tubuh kita. Karena nantinya akan sangat mempengaruhi ya ke kesehatan tubuh kita. Bahkan kalau kita misalkan gini aja lah, kalau kita terlalu banyak makan asin atau makan asam, itu bisa membuat asam lambung bisa semakin tinggi. Nah, seperti itu rekan-rekannya. Jadi kesimpulannya, standar pola hidup sehat menurut ilmuwan Nabawadatta itu sangat benar-benar tersebar dan terporos kepada Al-Quran. Nanti kalau kita gambarkan itu dari jam, itu sesuai dengan yang telah dicontohkan Rasulullah. Jenisnya, segala sesuatunya, bahkan dari jumlahnya itu seperti itu rekan-rekan. Makanya saya akhiri, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua, bisa lebih sehat lagi rekan-rekan semua. Cukup sekian dari saya, sharing-sharingnya mulai dari standar pola hidup sehat ini. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.